Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang perjalanan haji di masa lampau atau di masa lalu. Benarkah masyarakat muslim pada saat itu bertaruh nyawa demi berangkat ke Mekah? Pelaksanaan haji di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di era kemajuan teknologi, jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Arab Saudi tidak menjadi masalah yang berarti dengan adanya teknologi pesawat terbang. Ada satu kisah perjalanan haji yang dialami oleh para calon jemaah dari Indonesia pada masa silam, yang mana mereka harus bertaruh nyawa demi berangkat haji ke Tanah Suci. Dalam sejarahnya, sebuah naskah cerita dari para hiangan atau naskah kuno berbahasa Sunda menuliskan bahwa orang pertama yang menunaikan ibadah haji adalah Brata Legawa, putra kedua Prabu Pagandi Paramata. Jaya Dewa Brata berkuasa pada tahun 1357 Masehi sampai dengan 1371, penguasa kerajaan Galuh atau salah satu kerajaan Sunda. Pendapat ini berbeda dengan versi Muhammad Saleh Putuhena yang mengatakan bahwa ibadah haji dilaksanakan pada abad ke-16. Juga dengan Martin van Bruynesen yang mengatakan bahwa ibadah haji telah dilaksanakan pada abad ke-17. Menurut Martin, model transportasi yang pertama kali digunakan adalah kapal layar sebelum akhirnya berganti menjadi kapal api hingga akhirnya pesawat terbang. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada masa ketika kapal layar menjadi moda transportasi utama untuk pergi ke Tanah Suci, umat Islam tidak hanya harus menempuh perjalanan panjang hingga berbulan-bulan, melainkan juga dihantui bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Mereka harus bertaruh nyawa demi berangkat haji. Sahabat, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Van Bruynesen mengatakan bahwa perjalanan menggunakan kapal layar sangat bergantung pada cuaca. Kapal layar yang digunakan pun bukan kapal layar khusus penumpang, tetapi kapal para pedagang yang berlabuh di Indonesia. Sehingga para calon jemaah haji seringkali berpindah-pindah dari satu kapal ke kapal yang lainnya. Mereka yang berasal dari berbagai daerah akan berlayar menuju Aceh sebagai pelabuhan paling ujung di Indonesia. Di Aceh, mereka menantikan kapal yang menuju ke India sebelum akhirnya berpindah lagi menaiki kapal menuju Yaman dan langsung pergi menuju ke Jeddah. Selama pelayaran yang panjang itu, seringkali kapal layar yang ditumpangi harus berhadapan dengan cuaca yang sangatlah buruk. Tidak sedikit kapal yang pada akhirnya tenggelam bersama para penumpangnya. Mereka yang selamat biasanya terdampar di pulau yang asing. Bahaya lainnya yang dapat mengancam wahai sahabat adalah para bajak laut yang berada di perairan sepanjang rute pelayaran. Mereka akan merampas harta para calon jemaah haji. Bahkan tak jarang awak kapal juga melakukan hal yang sama. Menurut penjelasan Van Bruynesen, pada rentang tahun 1853 hingga 1858, pemerintah kolonial Belanda mencatat bahwa sejumlah orang yang kembali ke tanah air tidak sampai separuh dari jumlah orang yang berangkat. Kita asumsikan 100 orang yang berangkat, berarti hanya sekitaran 50 orang saja yang selamat. Selisih yang sangatlah cukup banyak. Hal tersebut juga menyebabkan adanya jemaah haji yang memilih untuk menetap di Mekah daripada kembali ke tanah air. Namun jumlah korban yang meninggal di perjalanan juga semakin bertambah dan tidak sedikit. Sehingga dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Jumlah kapal yang berlayar ke Indonesia meningkat. Hal ini membuat perjalanan haji semakin lebih cepat karena para calon jemaah haji itu tidak perlu menunggu kapal yang akan ditumpangi terlalu lama. Setelah itu, mulai ada kapal layar khusus mengangkut jemaah haji. Hal ini tentu sangatlah membantu. Hanya saja, perusahaan yang mengoperasikan kapal seringkali tidak memperhatikan kesejahteraan penumpangnya. Sahabat, dari kisah perjalanan haji yang dipaparkan oleh Van Bruynesen, terlihat bahwa tantangan yang harus dihadapi umat Islam Indonesia yang ingin berangkat haji pada saat itu sangatlah rumit dan sangatlah kompleks. Namun, hal tersebut tidak menghalangi tekad mereka. Mereka siap bertaruh harta, mereka siap bertaruh nyawa.
demi berangkat haji. Van Bruynesen melihat ada hikmah di balik sulitnya melakukan perjalanan haji di masa silam. Terdapat nilai sosial yang sangatlah tinggi di dalamnya, yakni ketika umat Islam Indonesia mampu menjalin interaksi yang intens antara satu sama lainnya selama berada di Mekah. Haji menjadi ajang konsolidasi untuk melawan kolonial Belanda yang sedang menjajah Indonesia kala itu. Saat ini, umat Islam Indonesia tak lagi menghadapi tantangan seperti itu karena moda transportasi pesawat terbang yang sudah tersedia dengan berbagai ragam maskapai. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah para calon jemaah haji harus menunggu gilirannya selama bertahun-tahun karena jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sendiri. Yang jelas sahabat, kita harus terus berdoa dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memenuhi panggilannya ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah perjuangan perjalanan haji di masa lalu dapat memberikan kita motivasi agar terus berusaha untuk menjawab panggilannya Allah nantinya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini dapat memberikan kita semangat, motivasi, dan juga berbagai hikmah di dalamnya, baik saya sendiri dan untuk sahabat semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.